Salam semuanya, ketemu lagi dengan Edi Suprihadi. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang algoritma search atau pencarian, sehingga kita lebih memahami bahwa pencarian itu adalah aktivitas yang paling sering dilakukan di komputer. Searching atau mencari adalah sebuah aktivitas. Otak kita nih, otak manusia, itu ternyata aktivitas terbesarnya adalah mencari. Baik secara sadar atau tidak sadar. Contohnya kita bangun tidur, kita melihat mata kita melihat sebuah benda. Itu secara tidak sadar kita mencari itu. Otak kita sedang mencari benda itu, apa namanya, apa sejarahnya, kenapa ada di situ, terus kita jalan. Otak kita juga mencari lagi. Ini mau jalan kemana, jalannya lewat mana, kenapa saya jalan. Dia adalah mencari informasi yang ada di dalam otak kita. Jadi aktivitas terbesar itu adalah mencari. Nah, CPU ini adalah otaknya komputer. Karena emang komputer itu mirip atau didesain sebisa mungkin seperti manusia, walaupun belum seperti manusia, masih sangat jauh. Tapi CPU sendiri juga 90% aktivitasnya adalah mencari juga. Jadi dia mencari data dan sebagainya. Nah, ini kalau kita gambarkan secara arsitektur, ini adalah CPU. Nah, tempat data itu ada memori, ini kita bisa sebutnya adalah RAM. Lalu ada lagi storage contohnya adalah hard disk, lalu DVD-ROM, bisa jadi flash disk, dan sebagainya. Inilah tempat penyimpanan data semua. Maka ini kalau saya kelompokkan, ini sebenarnya adalah tempat data atau gudang. Nah, nama juga tempat data atau gudang, maka sebenarnya operasi komputer itu hanya 4 ini nih sebenarnya nih, kebanyakan ya. Yang pertama adalah select atau memilih. Jadi dia memilih data yang ada di storage ini, di memori ini. Nah, dia mencari dulu kan, namanya juga select ya. Select itu memilih, dia mencari. Terus insert, ada delete, ada update. Oke, ini kita untuk analogi, saya rubah gambarnya menjadi sebuah gudang. Nah, di gudang ini sebenarnya semua aktivitasnya ini adalah mencari kan, atau search. Sebagai contoh nih, aktivitas selection atau memilih. Misalkan kita dapat instruksi, tolong dong pilihkan barang di gudang yang beratnya di atas 50 kg. Berarti kita akan berjalan di gudang ini mencari mana barang saja yang beratnya lebih dari 50 kg. Jadi ada search-nya dulu kan. Sekarang insert itu adalah menambah. Jadi kalau ada barang baru kita masukkan ke gudang, itu juga search dulu. Karena apa? Kita harus mencari tempat mana yang semestinya barang itu berada, kita cari dulu kan. Atau di mana tempat yang masih kosong, contohnya di sini. Nah, ini adalah proses mencari dulu. Yang ketiga adalah delete. Delete itu menghapus. Atau di sini membuang barang. Misalkan, oh barang itu sudah expired misalkan. Tolong dong dibuang atau dibakar misalkan. Nah, proses awalnya ya mencari lagi kan, mana barang tadi. Dia akan berjalan di lorong-lorong gudang ini untuk mencari barang yang akan dibuang. Jadi tetap aja ada proses searching. Lalu yang terakhir adalah update. Update itu memperbarui. Misalnya ada instruksi, tolong dong barang yang punya nomor 1234 itu
dibungkus pakai plastik misalkan, diupdate lah ya. Nah ini juga ada proses mencari dulu, jadi dia mencari dulu mana barang yang dengan nomor tadi. Setelah ketemu, dia akan membungkus pakai plastik. Jadi operasi komputer ini kita kembali lagi bahwa cenderung atau sebagian besar aktivitasnya adalah searching. Oleh karena itu, kalau kita mencari buku-buku atau kita melakukan buku-buku tentang algoritma atau buku yang membahas algoritma, itu di dalamnya pasti akan membahas tentang algoritma pencarian atau searching. Karena kita dituntut untuk bisa memahami bagaimana komputer itu mencari, baik mencari data ya, dan sebagainya. Dan diharapkan juga kita bisa memperbaiki sehingga pencarian, metode pencarian itu menjadi semakin bagus, semakin cepat, semakin efisien, dan sebagainya. Itulah tujuannya kenapa kita membahas algoritma searching. Jadi di sini kita kembali lagi bahwa salah satu operasi terpenting untuk semua struktur data adalah mencari elemen dari data yang disimpan. Banyak sebenarnya dari mulai komputer itu ditemukan sampai sekarang itu algoritma pencarian berkembang terus. Karena untuk mencari secepat mungkin. Ini dari awal, makanya kita akan bahas tentang metode yang awal untuk kita bisa pelajari dengan mudah, yaitu linear search, ada namanya linear search ya, ada yang namanya binary search, dan sebagainya. Ini hanya untuk membuka wawasan kita di awal bahwa ternyata searching itu butuh sebuah algoritma. Dan sekarang lebih dahsyat lagi karena data yang sekarang itu sangat besar. Kalau kita bicara komputer di tahun 70-an, data-data itu kecil-kecil sih. Jadi searchingnya juga sederhana bisa. Tapi kalau sekarang kita kenal namanya big data. Itu bayangkan itu sebuah tempat penyimpanan data yang besarnya itu luar biasa besar. Hitungannya adalah bukan gigabyte lagi, tapi jutaan giga dan seterusnya. Itu kalau algoritma searching kita lemah, tentu pencarian datanya semakin lama. Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah linear search. Ini namanya nih, linear search. Ini adalah searching, algoritma searching yang pertama kali ada. Sehingga dia punya metode paling sederhana, paling mudah, dan juga paling buruk dalam pencarian. Paling buruk tuh paling lambat lah ya. Tapi nggak apa-apa, kita mulai dari sini dulu nih. Pencarian selalu dimulai dari titik awal. Jadi misalnya gini, kita masuk ke sebuah ruangan yang belum pernah kita masuki di situ. Terus kita lihat ada rak buku nih. Berarti kita kan nggak hafal buku itu kan tempatnya di mana kita nggak tahu kan. Nah terus kita disuruh mencari sebuah buku dengan ciri tertentu. Kalau linear search, itu cara mencarinya gimana? Ya kita cari satu-satu nih, start dari sini nih, dari awal. Buku ini sesuai nggak dengan ciri khasnya yang dibutuhkan? Oh tidak. Kita next buku selanjutnya. Nggak juga buku selanjutnya terus sampai terus dicari terus sampai akhirnya dia ketemu. Begitu ketemu, udah nggak perlu dicari lagi dong, buku-buku sisanya nggak perlu dicari lagi. Ini adalah konsep dari algoritma linear search. Nah, jika item yang dicari tersedia dalam daftar, maka dia bisa memberi informasi posisinya di mana. Jadi, oh, buku ini ketemu, posisinya ada di urutan ke berapa nih kira-kira ya?
Misalkan urutan ke 1000. Nah sekarang algoritma linear search. Sebagai contoh, kita punya deretan angka ini, ada 60, 1, 8, 10, 11, 100. Di sini adalah posisinya, posisi ke-0, posisi ke-1, dan sampai posisi ke-5. Kita disuruh mencari angka 10 di dalam deretan ini. Bagaimana algoritmanya? Sesuai dengan konsep dari algoritma linear search tadi, jadi kita harus mencocokkan nih. Kita berjalan dari titik awal nih. Terus kita tanya nih, apakah 60 sama dengan 10? Apakah 60 sama dengan 10? Oh tidak. Dia akan berlanjut ke data yang kedua. Apakah 1 sama dengan 10? Oh tidak. Apakah 88 sama dengan 10? Tidak. Apakah 10 sama dengan 10? Oh iya, ketemu berarti. Dan selesai. Ini adalah algoritmanya. Ini adalah pseudocode-nya. Jadi kita punya fungsi main, fungsi khusus di sini. Kan arsitektur programming adalah ada fungsi main dan fungsi khusus nih. Di sini kita punya data adalah 60, 1, 8, 8, 10, 11, 100. Lalu kita punya fungsi, sebagai contoh namanya cari. X ini adalah data yang akan dicari dan data inilah deretan angkanya. Sehingga nanti kita bisa call, cari, ini adalah angkanya 10, karena kita mencari angka 10 di data. Dia akan memanggil fungsi ini. Ya intinya seperti ini, jadi kita bikin looping ini. Ini bergerak dari 0 sampai jumlah data minus 1. Karena kan perhitungan di dalam dunia komputer itu startnya dari 0. Jadi ini dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bukan dari 1, tapi dari 0. Lalu kita cocokkan if data ke I sama dengan X enggak? Kalau dia yes, berarti di sini kan kalau iya itu ada di sini. Kalau dia iya, berarti dia selesai. Pencarian selesai. Break. Oke. Jadi kira-kira ini konsepnya untuk membuat algoritma linear search. Oke, sekarang kita mulai mencoba menulis algoritma untuk linear search ini. Di sini saya menggunakan collab research.google.com seperti video sebelumnya, karena sangat mudah dan kita tinggal akses ke website tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke algoritma linear search, karena ini kita bekerja dengan deretan angka atau deretan data atau deretan string, kita menggunakan variabel yang disebut dengan array atau list. Nah, kalau di Python ini mudah saja seperti gini. Misalnya kita punya variabel namanya data dan kita punya deretan angka dan ini kita sebut dengan array. Misalkan 60,1,88,10,11,100. Kita enter. Nah, kalau kita print data, kita run, nah inilah dia mencetak outputnya adalah array tersebut. Tapi kalau kita
mencetak print data ketiga. Kira-kira apa yang outputnya? Kalau kita running, dia 10. Artinya ini adalah menjelaskan tentang indeksnya, posisinya. Nah, karena dalam dunia komputer posisi atau perhitungan tuh selalu dimulai dari 0. Jadi ini 60 tuh indeks ke 0, indeks 1, indeks kedua, indeks ketiga. Jadi kalau kita print data ketiga, yang muncul akan 10. Kalau data ke 0, kita run, ya 60. Oke. Nah, ini kita juga bisa menampilkan semuanya dengan loop misalkan. Sebagai contoh, for i in jumlah datanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi in range 0,6 print data ke i. Coba kita run. Oke, jadi cara kerjanya loop ini ketika i-nya begitu for i in range 0,6, dia kan berhitung kan loopnya itu dari mulai 0, 1, 2, 3, 4 dan kelima. Nah, ketika i-nya 0 dicetak berarti outputnya adalah 60. Ketika dia berputar lagi, i yang ke 1, berarti data ke 1, berarti yang muncul data yang ke 1. Begitu pula data yang kedua 88, data yang ketiga 10, data yang keempat 11, dan data yang kelima 100. Demikianlah ini adalah pengenalan tentang array, karena array ini akan kita pakai seterusnya dalam pembahasan algoritma. Array juga tidak harus berupa angka, kita bisa contohkan array dengan berupa teks, misalkan data sama dengan singa, jerapah, gajah. Oke, lalu kita print data. Nah, ini kan keluar singa, jerapah, gajah. Kalau kita print data ke 2, berarti yang keluar gajah. Kan ini data ke 0, data ke 1, dan data ke 2. Oke, sekarang kita coba menulis kode untuk algoritma linear search tersebut. Kita udah punya pseudocode-nya yang sudah kita diskusikan tadi. Seperti biasa, arsitektur dari programming itu ada fungsi utama atau fungsi main dan fungsi khusus. Untuk di Python, fungsi main adalah seperti ini, name sama dengan oke. Nah, ini kita punya set data yang akan kita cari. Ini berupa array, jadi tinggal tulis saja data sama dengan 60, 1, 88, 10, 11, 100. Nah, kita sekarang buat fungsi khususnya, algoritma linear search-nya.
kode Python def untuk mendefinisikan fungsi. Ini nama fungsinya. Kita punya variabel x sebagai angka yang dicari dan data adalah deretan angkanya. Oke. Untuk sementara kita coba print x, data. Nah, di fungsi utama kita tambahkan cari, kita panggil kan, cari, misalkan kita mencari angka berapa, 10, data. Coba kita run. Oke, jadi yang keluar adalah 10, kan, print x, data, jadi 10 dan datanya. Oke, berarti ini sudah bisa jalan antara main dan fungsi khususnya. Lalu kita pakai looping for i in range 0,6, kan datanya ada 6, print data ke i. Ini nggak usah lagi ya, ini buat tes saja tadi. Kita coba jalankan. Nah, ini loopnya sudah bisa menampilkan isi dari array tersebut. Nah, sekarang tinggal di cocokkan aja apakah data ke i itu sama dengan yang dicari, maka dia ketemu kan. Berarti di sini if data ke i sama dengan x, kan yang dicari x kan, maka dia melakukan apa? Melakukan break. Break itu dia keluar dari array-nya karena udah ketemu, jadi dia nggak perlu mencari sisanya karena sudah ketemu kan. Break. Oke. Nah, di sini kita perlu sebuah variabel untuk menjelaskan bahwa ketemu atau tidak ketemu. Sebagai default, misalkan id x itu sama dengan -1. Ini sebelum pencarian ya, kita set aja -1. Nah, ketika dia ketemu, sebelum break ini, id x-nya sama dengan i. Karena id x ini akan menjadi informasi di posisi berapa dia nanti ketemu. Oke. Udah gini aja nih. Oke, kita run. Nah kan, berarti 60 nggak ketemu, 1 nggak ketemu, 80 nggak ketemu, 10 terakhir dia ketemu. Sisanya di bawahnya tidak perlu dicari lagi karena ada break ini. Baik, ini kita hapus saja. Nah, sekarang kita perlu mengembalikan nilai dari id x ini supaya tahu lokasinya di mana. Berarti setelah for, sebelum fungsi ini selesai, kita kembalikan nilai id x-nya. Oke. Jadi kalau di sini id x sama dengan cari 10 data, maka kita bisa print id x-nya. Kita coba run. Ya, jadi ketemu di lokasi ketiga 0, 1, 2, 3 ya kan. Sekarang kalau saya mau cari angka 100, maka hasilnya dia ketemu di posisi kelima. Kalau saya cari 99, saya run, dia -1 karena IDEX defaultnya kan -1. Ketika dia nggak ketemu, berarti indexnya tidak berubah. Nah, ini adalah
algoritma dari linear search. Sangat simpel. Kalau kita mau lebih bagus lagi, di sini kita kasih apa namanya filter jika IDX sama dengan -1, maka print data tidak ketemu. Lainnya else, berarti kan dia ketemu tuh. Print data ketemu di lokasi atau di posisi ke coba kalau kita run. Oke, data tidak ketemu kan karena nyarinya 99. Kalau saya nyarinya 88, data ketemu di posisi kedua dengan 012. Oke, kita sekarang perbaiki sedikit. Misalnya gini, saya mau nambahkan data di sini misalkan 110, 145, 45, oke, lalu 33. Kalau saya cari angka 11 di data, dia ketemu kan? 4, data ketemu di posisi keempat, 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Tapi kalau saya cari angka 145, ketemu nggak ini? Tidak ketemu. Kenapa? Padahal ada. Kenapa? Karena range-nya ini belum kita rubah. Jadi kalau datanya, kan ada nambah data nih. Sekarang bukan 6 lagi, tapi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Berarti di sini harus ada 10. Ketemu di posisi ke-7. Nah, kalau saya tambahin lagi 67, 23, 12, ini harus dirubah lagi kan. Nah, untuk memperbaiki ini supaya tidak merubah, kita bisa menggunakan nggak usah 10, tapi ini kan sebenarnya panjang dari array tadi kan. Nah, panjang array tadi itu bisa didapatkan dengan fungsi len data. Len data itu maksudnya panjang data. Jadi kalau datanya 10 ya dia 10, kalau panjangnya 3, 3, panjangnya 15 ya 15. Jadi sehingga kita tidak perlu lagi untuk memodifikasi atau mengupdate panjang data di sini. Oke, sekarang 7, kalau kita cari 23, oke, ketemu ya, 12, terakhir, nah, ketemu. Untuk lebih bagus lagi, nama dari fungsi ini akan saya ganti menjadi cari linear search. Oke, berarti di sini juga. Berarti di sini juga menggunakan cari linear search supaya jelaslah bahwa kita sedang mendiskusi tentang linear search. Seandainya saya ingin tahu berapa langkah sih algoritma ini, jadi setiap mencari itu berapa langkah dia bisa menemukan data tersebut. Berarti kalau di dalam linear search jumlah langkah adalah I kan.
ini adalah jumlah langkah atau posisi untuk di linear search. Jadi kita bisa mengembalikan nilai I, sehingga di sini untuk indeks kita ke 0 ya. Kan indeks ini jadi nilai lokasi itu di indeks ke 0 dan langkah itu di indeks ke 1. Ini print total pencarian sama dengan str idx ke 1 langkah. Oke, kita coba cari. Yes, berarti data ketemu di posisi 12. Ini kan ngambilnya dari indeks ini. Dan total pencarian sama dengan 12 langkah. Baik, sebelum kita mengakhiri, kita bisa memberi kesimpulan pada algoritma linear search. Yang pertama, linear search adalah algoritma yang paling sederhana. Yang kedua, total langkah yang diperlukan adalah sama dengan posisi elemen yang dicari. Total langkah dalam kondisi terburuk atau worst case adalah sama dengan posisi elemen yang dicari juga. Jadi kondisi terburuk itu misalkan kebetulan angka yang kita cari itu ada di belakang. Kalau yang dicari 80, ya pertama ketemu berarti kan satu langkahnya cukup kan berarti. Kalau kita mencari angka 15, berarti dia langkah yang diperlukan adalah sama dengan jumlah elemennya kan. Jadi kalau datanya ada 1000, berarti worst case-nya ya 1000 langkah. Kalau datanya 1.000.000, ya berarti ada 1.000.000 langkah untuk bisa menemukan item yang dicari ketika dia worst case atau terletak di belakang posisinya. Baik, ini sebagai challenge, ada sedikit pertanyaan di sini. Baru saja kita membahas algoritma linear search dengan data yang tidak terurut. Ini kan nggak terurut kan, 60, 1, 8, 10, 11, 100 ini tidak terurut. Ini pertanyaannya, seandainya data ini terurut, apakah algoritma tadi itu perlu dimodifikasi supaya lebih cepat, lebih optimal? Kalau iya, bagaimana algoritmanya dan gimana kode programnya? Bagi teman-teman yang bisa ketik di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya.